Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif kitab Arba'in Nawawi wa syarhihi annallaha taghashshahuma bi rahmah wa firah. Wa anna Allah yu'tina 'uluman nafi'ah minad dunya ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, nahdiyin nahdiyat. Wabil khusus para anak-anakku semuanya, mahasiswa-mahasiswa Unusia dan para santri pondok pesantren Darul Ukhuwah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan kembali mengaji dan mengkaji bersama-sama kitab Arba'in Nawawi sampai pada hadis yang ke-23. Al-haditsu tsalitsu wal 20, hadis yang ke-23. Ngan Abi Malik Al-Haris Ibnu Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillahi itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, dan ucapan subhanallah digandengkan dengan alhamdulillah itu bisa memenuhi au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu akan menjadi cahaya. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu akan menjadi bukti. Wasabru diyaun, kesabaran itu akan menjadi sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu menjadi hujjah. Quran itu menjadi alasan yang baik bagi kita atau menjadi alasan yang jelek atas kita, menjadi beban bagi kita. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu akan pergi, setiap manusia itu akan berusaha. Faba'iun nafsahu famu tikuha. Kemudian orang akan menjual dirinya dan kemudian akan memerdekakan, membahagiakan dirinya. Au mubikuha, atau ada orang yang menjual dirinya kemudian merusak dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadil hadis aslun min usul Islam. Hadis ini pokok dari pokok-pokok Islam. Kenapa? Qad istamala ala muhimmati min qawaidil Islamuddin. Ini mencakup dari hal-hal yang penting, pondasi-pondasi agama. Amat tuhur fal murad bihi hunal fi'lu wa huwa bidhammi dha' al-mukhtar. Kalimat tuhur itu adalah al-fi'lu, artinya bersuci, melakukan bersuci. Wa huwa bidhammi dha', kata tuhur itu dengan dibaca dhammah ta-nya, al-mukhtar. Pertama, at-tuhur syatrul iman. Kita bersuci itu adalah separuh dari iman. Al-murad bil iman huna shalah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud iman di sini adalah shalah. Artinya apa? Bersuci itu sudah separuh dari shalah. Ini ulama yang memberikan tafsiran ini berlandaskan firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Wa taharah syartun fi sihhatis shalah. Sedangkan bersuci itu memang syarat sahnya salat. Orang tidak sah kalau tidak dalam keadaan bersuci. Fasarat kasyatri, maka menjadi toharoh itu seperti separuhnya sholat.
Kemudian walhamdulillah tamal mizan. Mengucapkan kata-kata alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kita. Annaha li'udmi ajriha tamla'u mizanal hamid lillahi ta'ala. Karena saking besar pahalanya mengucapkan alhamdulillah, 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 itu akan meningkatkan, akan memberatkan mizanal hamid, timbangannya orang yang memuji ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa qad tadhaharat nususul Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, was-sunnah, dan hadis Nabi yang menerangkan soal mengucapkan alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan kita. Begitu juga wa kadzalika qalu wa subhanallah walhamdulillah tamla ali, itu akan memberatkan timbangan kita. Sampai di sini perlu ada yang saya tekankan, para pemirsa, anak-anakku semuanya, di dalam setiap tahlilan selalu imam tahlil mengajak kita untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, membaca hamdalah dan baca tasbih. Subhanallah hamdi subhanallahil azim, membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya imam-imam yang ngerti itu didahului dengan kalimatani khafifatani al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh mulut kita, berat timbangan kita, dan disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Subhanallah wa hamdi subhanal azim. Tapi sayang, seribu sayang, banyak di antara kita hanya mengucapkan dua tasbih itu ketika ada tahlilan. Hanya mengucapkan tasbih itu ketika ada orang yang meninggal dunia. Dan kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang mati. Wa balli Allahumma Allahumma balligh ma qara'nahu minat tasbih wa tahmid. Ya Allah, sampaikanlah pahala saya bertasbih tadi kepada orang yang meninggal dunia. Lah kapan kita membaca tasbih dan tahmid? Tidak untuk orang mati, untuk kita sendiri. Kapan kita membaca tasbih? Tidak ada orang mati juga kita baca tasbih. Oleh karenanya maka usikum wa iyaya bittaqwallah. Marilah kita membaca tasbih ini. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menganjurkan agar kita membaca tasbih tadi itu ditambah dengan astaghfirullah, subhanallah wa hamdi subhanal azim, astaghfirullah. Kapan? Pada saat kita sudah sholat qobliyah subuh, menjelang kita sholat subuh, itu kita selai-selai dulu dengan membaca subhanallah wa bihamdi subhanal azim, astaghfirullah. Saya ulang lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, astaghfirullah 100 kali. Ini nanti akan memberatkan timbangan kita ketika kita akan ditimbang pahala kita dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini hikmahnya adalah, manfaatnya adalah ketika lembaran-lembaran kehidupan hari itu kita akan dicatat oleh Allah dan diganti lembaran yang baru, maka pertama kali lembaran yang di atas yang tertulis oleh malaikat adalah kita kalimat tasbih, membaca tasbih. Subuh-subuh kita belum sholat subuh, baru qobliyah. Subuh-subuh kita belum bisnis, belum keluar dari rumah, belum transaksi, belum mengurusin ekonomi, belum berhubungan dengan orang lain, maka tulisan yang paling atas di dalam buku catatan kita adalah pahala membaca tasbih. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Waduh, betapa indahnya kalau nanti begitu diperiksa oleh malaikat lembaran-lembaran sahifah kita, yang pertama kali adalah pahala kita membaca tasbih. Bukan tasbih itu kita baca pada saat kita tahlilan saja, tetapi di saat nganggur, apalagi bulan Ramadan ini, kita banyak-banyak zikir, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu nurun, kata Nabi. Salat itu menjadi cahaya. Fa'manahu anna tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maknanya, karena salat yang sesungguhnya bukan hanya secara fikih saja, salat yang secara hakikat, salat itu bisa menolak kepada orang yang mengerjakan salat minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, wa tanha 'anil fahsya', dan salat itu bisa mencegah kita dari kemungkaran. Wa tahdi ila shawab, salat itu bisa menunjukkan kepada yang benar.
Kama anan nuro yastadau bihi, seperti cahaya itu akan menerangi kepada orang yang punya sinar tadi itu. Wa qila manau ayyakuna akhiruha nuron li sahibiha yaumal qiyamah. Ada yang mengucapkan ulama, maknanya salat itu cahaya ialah bahwa orang yang mengerjakan sholat nanti dari kiamat itu akan dituntun oleh cahaya sholatnya tadi itu. Wakila innaha takunu nuran zahiran ala wajhi yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan ulama bahwa as-sholatu nurun itu adalah nanti di hari kiamat orang yang sholat wajahnya bersinar karena pahalanya sholat. Wa yakunu fid dunya aidan ala wajhil baha. Dan begitu juga ketika di dunia wajahnya itu kemilau, wajahnya itu enak dipandang karena cahaya salat. Bi khilafi man lam yusalli wallahu alam. Berbeda dengan orang yang tidak pernah salat, itu wajahnya itu tenggelam, wajahnya itu suram, wajahnya tidak ada cahayanya sedikit pun. Kemudian ucapan Nabi wasadaqatu burhanun. Maknanya sedekah adalah sebagai bukti. Apa artinya? Ka'annal abda idza su'ila yaumil qiyamah an musrifi malihi ka'anta lahu sadaqatuhu burhabarahin. Kanat lahu sadaqatuhu barahinun fi jawabi hadza su'al. Ketika nanti di hari akhir orang akan ditanya untuk apa hartanya, maka sedekah kita menjadi bukti. Kanat lahu sadaqatu barahinun fi jawabi hadza soal. Maka sedekah kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu tasaddaqtu bihi. Saya sedekah dengan harta ini. Tapi waqala ghairu, ada lagi ulama yang mengatakan manahu anna sadaqata hujjatun ala imani fa'iliha, bahwa sedekah itu menunjukkan bukti bahwa orang yang sedekah itu mempunyai iman yang kuat. Li'annal munafiq yamtanu minha likauni la yataqiduha, karena orang munafik itu tidak akan sedekah karena tidak meyakini pahala sedekah. Wa man tasaddaqa istadalla bi sadaqatihi ala quwwati imanihi, maka orang yang sedekah dia akan mempunyai dalil dengan kuat keimanannya dia kepada sedekah. Baik, apalagi kalau sedekah ini Masya Allah, orang yang menyesal di akhirat nanti itu bukan karena ibadah yang lain. Ada di dalam Al-Quran oleh Allah difirmankan bahwa betapa menyesalnya orang yang tidak senang sedekah, sampai kalimatnya laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Mbok ya, saya ketika orang nazak mau dicabut nyawanya itu ingin diakhirkan, ingin dilambatkan nyabut nyawanya. Kemudian dia akan mengerjakan apa? Apa mau mengerjakan sholat? Apa mau mengerjakan puasa? Tidak. Fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Saya kalau diundur saja umur saya, maka saya akan sedekah wa aku minas sholihin, dan saya janji akan menjadi orang soleh. Subhanallah. Kenapa? Karena dia tahu betapa menyesalnya orang yang tidak senang sedekah. Subhanallah. Kemudian wasabru diyaun. Apa arti sabar itu menjadi cahaya? As-sabru al-mahjub fi syar'i wa wasabru ala ta'atillah ta'ala wasabru ala ma'siyati. Sabar yang dikendalikan oleh Allah adalah sabar di dalam menjalankan taat kepada Allah dan sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqala Abu Ali Ad-Daqqaq rahmatullahi alaihi, as-sabru alla ya'taridu ala maqdur. Sabar itu maknanya adalah tidak menyesal dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meratapi, jangan menyesali. Lah, tetapi kalau fa'amma idharul bala ala wajhi syakwa fala yunafi as-sabra. Tetapi kalau menunjukkan bahwa dia sedang dikena musibah oleh Allah, ya, dia hanya mengadu kepada Allah, fala yunafi sabra, maka itu tetap bisa dinamakan dengan sabar. Misalnya, ya Allah, Engkau telah kenakan saya corona. Ya Allah, Engkau telah timpakan kami semuanya corona, ya Allah. Ya, itu masih tetap di dalam kategori sabar itu. Apa dalilnya? Ternyata Nabi Ayub
Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami menemukan Nabi Ayub ini adalah orang yang sabar, sebaik-baik hamba. Dialah orang yang sebaik-baik kembali kepada Allah. Padahal Nabi Ayub itu beliau mengatakan anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah, kami telah tertimpa madarat, kami telah tertimpa musibah, wa anta arhamur rahimin, engkau yang maha menyayangi. Jadi kata-kata Nabi Ayub, anni masaniyad durru, kami telah tertimpa madarat, itu tidak menafikan bahwa dia termasuk orang sabar. Jadi kalau kita bilang kami sedang kena penyakit, keluarga kami sedang sakit semuanya, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak mengeluh. Dalam arti mengeluh itu tidak terima dengan apa yang kita terima, apa yang kita kenal Allah. Oleh karenanya maka kaitannya dengan teks hari ini, dengan kontekstualisasi keadaan sekarang ini, ketika corona melimpa kepada kita, maka mesti berikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi mohon maaf anak-anakku semuanya, hati kita harus tetap lapang. Jangan cute, jangan sedih hati kita. Keadaannya memang mengajak kita sedih, tetapi harus kita besarkan bahwa ini semua tidak lepas dari takdir, qadrah, dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah yang namanya virus itu tetap makhluk Allah. Tidak akan ada kena dan punya kekuasaan apapun virus itu kecuali diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Apa yang dimaksudkan bahwa Quran itu menjadi hujjah laka wa 'alaika? Kalau laka itu Quran bisa menjadi hujjah, menjadi alasan keberuntungan kita. Kalau 'alaika, Quran itu bisa menjadi beban bagi kita. Maksudnya apa? Fama'nahu zahirun. Jelas maknanya, ai tanfa'u bihi in talautahu, akan kita diberi manfaat oleh Quran apabila kita membacanya, wa amil tabi, dan kita mengamalkannya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran rajin, apalagi bulan puasa, dan mengamalkannya, maka Al-Quran itu menjadi hujjatun laka, bermanfaat bagi kita. Tetapi wa illa, kalau kita malas membaca Al-Quran, apalagi malas mengamalkannya, wa illa fawa hujjatun 'alaika, maka Al-Quran menjadi beban bagi kita semuanya. Subhanallah. Terakhir sekali dalam hadis tadi itu, kullun nasi yaghdu fa ba'iun nafsuhu fa mu'taqiha wa au mubikuha. Manusia semua berusaha, semuanya pergi. Kemudian ada orang yang pergi untuk taat kepada Allah. Faminhum may yabi'uha lillahi bi ta'atihi. Ada orang yang transaksinya itu dengan taat kepada Allah bi ta'atihi, maka fayatakuha minal azab, maka taatnya itu tadi itu, bepergiannya transaksi taat kepada Allah itu menyelamatkan dari siksa. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli kepada orang-orang mukmin dirinya dan hartanya bi anna lahumul jannah, bahwa mereka nanti dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang yang setiap hari pergi, bepergian transaksi, tetapi transisinya itu untuk apa? Wa man yabi'ali syaitan, untuk syaitan, wal hawa, dan hawa nafsu, bi'idbaiha, dengan mengikuti hawa nafsu dan ajakan syaitan. Dia pergi, dia berusaha, tetapi korupsi, tetapi maksiat, tetapi dia selalu mengingkari perintah Allah, maka fayubiquha ayyahlakuha, maka transaksinya itu menghancurkan kepada dirinya sendiri. Allahumma wafiqna lil amali bi ta'atik. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk selalu beramal taat kepadamu, wa jannibna an nubiqa anfusana bi mukhalafatik. Ya Allah, jauhkanlah kami untuk merusak diri kami dengan cara berbuat maksiat kepadamu. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.